Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa juga dia masih berhasil mengambil kotak hijau dari pohon itu. Pas dibuka ternyata itu cuma daun-daun kering. Di sini juga Dewa juga sangat marah dan geram banget kepada orang yang telah mempermainkan dirinya. Lalu tiba-tiba dikagetkan dengan ada background di sini. Dia juga melihat background itu dan ada petunjuk. Lalu dia juga melihat background itu pergi ke tengah danau, dan di tengah danau dia melihat ada kotak hijau. Lalu di sini Dewa juga ngomong dalam hatinya, itu ampulnya ada di tengah danau, saya harus ke sana, kata batinnya Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung mengambil perahu dan dia juga langsung mendayung perahu ke tengah danau untuk mengambil kotak hijau itu yang berisi ampul. Di sini si Ken Kelvin dan si Alia Seattle yang melihatin dari kejauhan, melihatin dari video ini. Dia juga sangat senang melihat Dewa sedang sengsara untuk mengambil kotak hijau itu. Padahal itu cuma jebakan si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga langsung loncat dari perahu itu karena perahu itu dia penuh sama air. Lalu di sisi lain di sini Panopal juga dia masih mencari-cari kalau ada petunjuk di mana keberadaan kotak yang berisi ampul itu, kata orang yang telah mengambilnya. Di sini juga di sisi lain di sini terlihat Pasha juga sama Lucky dan Neta juga sampailah ke kafe itu. Lalu di sini Lucky ngomong kepada Pasha, bagaimana lama enggak meetingnya klien kita itu, kata Lucky kepada Pasha. Kamu itu apa-apaan sih Lucky, kata Neta kepada Lucky. Tiba-tiba Pasha yang lagi ngobrol dia melihat ada si Alia si Atel di kafe itu. Lalu Pasha juga dia melihat gerak-geriknya si Ken Kelvin sama si Alia itu mencurigakan. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Lucky, saya mau ke toilet dulu Lucky, kata Pasha sambil dia juga pergi meninggalkan Lucky sama Neta. Di sisi lain di sini si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung si Alia si Later dia tidak sadar bahwa ada Pasha, Lucky sama Neta di kafe itu. Dia juga lagi senang melihat video karena Dewa yang lagi kekerapan di tengah danau untuk mengambil kotak hijau itu yang berisi ampul. Padahal itu tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga mendengar pembicaraannya si Alia si Atel dan Pasha juga langsung mengambil terowongan itu dan langsung melihat ke danau itu. Ternyata di sana ada Dewa. Lalu si Alia si Atel juga dia sangat kaget dan Pasha juga dia sangat geram kepada si Ken Kelvin dan si Alia si Atel. Dia juga penasaran, dia juga sudah melihat Dewa ada di danau itu dengan terowongan itu. Di sini juga Pasha juga langsung menghajar si Ken Kelvin dan terjadilah perkelahian antara Pasha sama si Ken Kelvin. Di sini si Ken Kelvin juga dihajar oleh Pasha sampai dia langsung nampuyak. Dan kalau kemudian di sini si Ken Kelvin dia bangun dan terjadi lagi perkelahian. Lalu Pasha juga hampir kewalahan melawan si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain di sini Neta yang ada di dalam kafe dia melihat ada Pasha yang lagi dihajar oleh si Ken Kelvin. Lalu dia juga menyuruh Lucky untuk membantu Pasha. Lucky juga tidak banyak basa-basi, langsung dia pergi dari tempat itu untuk membantu Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Lucky, kamu beresin si Ken Kelvin, saya akan menolong Dewa yang ada di danau. Dewa dijebak oleh si Ken Kelvin, dia tenggelam di danau, kata Pasha sambil dia juga pergi. Singkat cerita di sini Lucky juga dia menghajar si Ken Kelvin dan si Ken Kelvin juga pas ditendang oleh Lucky dia hampir jatuh dari lantai atas. Dan di sini si Ken Kelvin juga megang ke tembok itu dan si Alia Seattle memegang tangannya. Lalu di sini si Alia Seattle juga dia mohon kepada Lucky, tolongin aku Lucky, saya akan membayar berapapun kamu minta, tolongin Pak Kelvin, kata si Alia Seattle kepada Lucky. Lalu Lucky menjawab, saya tidak mau disogok sama kamu walaupun berapa juga, pokoknya kamu tunggu aja, kalau Dewa selamat kamu juga akan selamat, ini mungkin karma buat kamu, saya tidak sudi menolong kamu, kata Lucky sambil meninggalkan si Alia si Atel yang berusaha menyelamatkan si Ken Kelvin yang mau jatuh dari lantai atas karena ditendang oleh Lucky.
Di sini juga si Alia Setul juga dia sudah tidak kuat karena dia lagi hamil, dia juga masih berusaha untuk menyelamatkan si Cat Kevin. Lalu di sisi lain di danau di sini Dewa juga yang lagi kekerapan di sini juga agak lama kemudian Panopal sama Pasha juga dia bisa menyelamatkan Dewa dari danau itu. Lalu Ampul juga di sini juga bisa diambil oleh Dewa yang di kotak hijau itu. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, kamu mati-matian mengambil kotak hijau ini, ada apa dengan kotak hijau ini? Ini kata Pasha kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga menjelaskan kepada Pasha bahwa di kotak hijau itu adalah obatnya Nana. Di sini juga Dewa juga dia mengasih tahu kepada Pasha bahwa Nana sakit parah. Lalu di sini Pasha juga sangat kaget mendengar berita itu dari Dewa. Lalu Pasha sudah dikasih tahu oleh Dewa. Di sini Panopal juga ngomong kepada Pasha, sebenarnya kotak hijau ini yang berisi ampul ini pesanan dari Singapura, tapi di tengah perjalanan dia diambil oleh seseorang, kata Panopal kepada Pasha. Singkat cerita Panopal sudah menjelaskan kepada Pasha. Di sini juga Panopal juga suruh membuka kotak hijau itu kepada Dewa. Lalu Dewa juga membuka kotak hijau itu yang berisi ampul. Tapi dengan naasnya di sini Dewa sama Panopal dan Pasha juga sangat kaget. Itu kotak hijau itu bukan isinya bukan obat, tapi yang berisi tulisannya itu kamu ketipu. Di sini juga Pasha juga sangat kaget. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha dan Panopal, siapa yang telah berani menipu kayak gini kepada saya? Siapa orangnya? Saya benar-benar sudah kesal sama orang ini, kata Dewa. Lalu di sini Pasha juga dalam batinnya, jangan-jangan ini ulahnya si Cat Kevin sama si Alia si Hilir Atel, kata batinnya Pasha. Di sini juga besar kemungkinan Pasha juga akan menjelaskan semuanya kepada Dewa sama Panopal. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar sampailah ke kontrakannya. Di sini juga Tante Meren juga sangat senang Pak Fajar sudah datang. Dia juga langsung memeluk Pak Fajar. Gak lama kemudian disusul oleh taksi datang ke tempat itu. Ternyata itu adalah Mbak Nurani. Di sini juga Tante Saras juga sangat kaget dan senang Mbak Nurani sudah tiba di kontrakannya dia. Lalu di sini Mbak Nurani juga ngomong kepada Tante Saras, dan Tante Saras juga dia ngomong kepada Mbak Nurani, kamu itu dari mana? Saya ada meeting di luar kota, kata Mbak Nurani kepada Tante Saras. Lalu di sisi lain Pak Fajar cuman melihatin Mbak Nurani yang lagi ngebohong. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.